Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga mbak sampai semuanya sehat selalu neng perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga semuanya dipermudah segala urusannya sampai mbak dimanapun sampai berada, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus, tapi sebelum kita membahas kasus yang utama, iki ono berita duka yang dialami oleh salah satu temennya kita yang kerja di negara Hong Kong, yaitu kemarin tanggal 23 Oktober 2024 jam 2-an lebih 45-an iki meninggal dunia di rumah sakit. Konon menurut berita yang saya baca, Mbak Eiki pembuluh darahnya pecah, Mbak. Jadi di dalam kasus iki hati-hati ketika mbak-mbak semuanya kerja neng luar negeri, dimanapun sampean berada, Mbak. Tolong jaga kesehatannya. Kalau sampean kui saat iki kondisine lagi sakit dan kui sakitnya terus menerus, tolong difikirkan untuk pulang ke kampung halaman saja. Jangan diteruskan bekerja di negara orang. Apabila majikan sampean kui emle sama sampean atau nggak mau tahu tentang kesehatan sampean atau tidak menyuruh sampean iki tinggal di rumah sakit karena penyakit sampean parah. Jadi intinya sampean harus sadar diri, kalau sakit pulang ke kampung halaman, Mbak. Mending sampean kuwi santai di tanah air, jangan ngoyo kerja jika sampean ini sakit-sakitan di negara orang. Oke, kita kirim Al-Fatihah dulu untuk almarhumah Mbak Siti Maimunah. Semoga beliau iki diterima amal ibadahnya, semoga beliau iki diampuni segala dosa-dosanya, keluargane juga diberi ketabahan. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya mendoakan salah satu temennya kita, nggih. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus sing ada sangkut pautnya dengan masalah kesehatan. Nah, iki ceritane ada salah satu temennya kita sing kerja nang negara Hong Kong lumayan lama, dan beliau iki meninggalkan keluarganya di tanah air karena beliau iki sudah menikah, Mbak. Nah, karena terlalu lama kerja ning luar negeri, alhasil suaminya iki mengajukan gugatan cerai kepada Mbak Eiki. Dan Mbak Eiki menerima gugatan cerai yang dilayangkan oleh suaminya. Salah satunya Mbak Eiki terlalu lama kerja di negara Hong Kong. Jadi Mbak Eiki menerima keputusan dari suaminya yang menceraikan Mbak E. Mbak Eiki tidak menuntut banyak, tapi dia iki memiliki prinsip, ketika kamu menyeraikan aku perihal perempuan lain, maka aku akan berubah lebih glowing lagi. Jadi untuk membuat mantan suaminya iki lebih kecewa karena meninggalkan Mbak E. Jadi Mbak Iki punya niat untuk mempercantik dirinya, Mbak. Tetapi naas ketika beliau iki mempercantik malah musibah datang. Jadi ceritane gaji dia selama 2 tahun Mbak Eki gunakan untuk mempercantik diri. Jadi Mbak Eki suntik putih, kemudian suntik lainnya. Intinya yang paling utama biar kelihatan putih, glowing, menarik, agar suami atau mantan suaminya yang meninggalkan tadi, yang menceraikan Mbak Eki menyesal, Mbak. Akhirnya kui Mbak E nekat selama 2 tahun gajinya dia kerja di Hong Kong itu dibuat untuk mempercantik dirinya tadi, suntik putih. Tetapi tiba-tiba Mbak E iki setelah suntik putih selama 2 tahun, Mbak E iki ternyata sakit. Ketika beliau iki sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, ada sakit di bagian dada iki pertama kali. Karena sakit banget di bagian dada, Mbak Iki telepon ambulan.
Ketika ambulan datang, Mbak E dibawa ke rumah sakit. Kemudian majikan mengetahui perihal sakit Mbak E. Perkaranya adalah dia suntik putih tadi yang mengakibatkan Mbak E iki sakit paru-paru, dan iki lumayan parah. Karena bose iki mengetahui Mbak E sakit paru-paru akibat suntik putih, bose iki lepas tangan. Bose iki nggak mau tahu dan nggak mau ambil resiko yang terjadi. Akhirnya bose iki sudah lepas tangan, nggak mau Mbak E iki dipulangkan ke kampung halaman. Nah, saat iki Mbak E sedang berobat di Indonesia, Mbak. Nah, di dalam kasus iki kita banyak pelajaran yang didapat. Salah satunya ketika sampean suntik putih, kui bahaya, Mbak. Karena ketika suntik putih nggak dibarengi dengan olahraga cukup, minum air putih yang cukup, sayuran yang cukup, iki bisa menyebabkan sampean sakit perut, diare, mencret. Karena sampean terlalu banyak obat-obatan sing berbahaya masuk dalam tubuh sampean. Bahkan ketika suntik putih kuwi kebanyakan vitamin C, akhirnya sampean kuwi ya kuwi sakit perut, diare tadi. Dan lebih parahnya ki bisa batu ginjal, kerusakan jantung dan hati, gangguan pencernaan. Jadi wajar ketika 2 tahun Mbak Eki suntik putih, Mbak Eki sakit paru-paru di bagian paru-parunya. Ya, kui sekali lagi di dalam kasus ini kita banyak belajar. Perempuan Indonesia tidak perlu dipoles suntik putih sampai kui wis manis, Mbak. Perempuan Indonesia tuh banyak item manis, dan kui menurut aku ada nilai plusnya tersendiri. Jadi gak perlu suntik putih, Mbak, untuk hal ini. Jadi perbaiki dulu cara hidup sampean dengan cara yoku jagalah kesehatan sampean, minum susu sing cukup, kemudian jangan lupa hindari makan makanan manis, goreng-gorengan kalau perlu juga dihindari, Mbak. Jangan berlebihan makan goreng-gorengan. Karena semakin sampai banyak makan goreng-gorengan, kuil malah memperbesar bentuk tubuh sampean, berat badan sampean, sampai malah over daging nanti. Jadi ketika sampean nanti pulang ke kampung halaman, kalau sampean kelebihan berat badan, mantan sampean yuk tertawa dengan kondisi berat badan sampean yang semakin tambah saja. Jadi dalam kasus ini tidak perlu sampean suntik putih untuk terlihat glowing, cantik dan putih, nggak perlu. Intinya cukup jaga kesehatan sampean, dan kemudian kumpulkan uang sebanyak-banyaknya ketika sampean nanti pulang ke kampung halaman, beli mobil, rumah tingkat, kemudian sawah di mana-mana, dijamin kok mantan suami sampean yang meninggalkan sampean mungkin karena perempuan lain kuwi bakal nyesel. Tapi ketika sampean kuwi suntik putih dan SSS dan LLL, kuwi malah mendatangkan penyakit. Ketika sampean sakit, iku mantan suami sampean malah tertawa di atas dukai sampean. Di dalam kasus iki sampean wis jelas-jelas disakiti, tapi sampean malah menyakiti diri sampean sendiri. Semoga dengan adanya kasus seperti ini bermanfaat. Semangat untuk Mbak E. Semoga dengan adanya kasus seperti ini kedepannya lebih berhati-hati. Pokoknya fokus untuk diri sampean sendiri, fokus kerja, dan kemudian kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Siapa tahu sampean dapat pengganti yang lebih baik lagi, yang sayang sama sampean, yang sabar sama sampean. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.